Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPA kelas 3 SD semester 1. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili, NIM 24488111004, kelas A1 PGSD 2024, Kampus STKIP PGRI Bangkalan. Pada bab ini terdapat 4 bab. Yang pertama yaitu mengenal panca indera, bab yang kedua yaitu menjaga kehidupan makhluk hidup, dan bab yang ketiga yaitu hidup berdampingan dengan alam, bab yang keempat yaitu mengenal bentuk energi. Oke, langsung saja kita memasuki bab yang pertama. Di bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang mengenal panca indera manusia. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mengenal panca indera manusia. Yang kedua yaitu mengenal penyakit dan gangguan pada indera manusia. Dan yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah gangguan atau penyakit pada indera manusia. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu mampu menyebutkan panca indera manusia beserta fungsi-fungsinya. Nah, macam-macam panca indera. Apakah kalian tahu panca indera itu ada berapa? Nah, panca indera itu ada 5. Yang pertama yaitu mata, yang berfungsi untuk melihat suatu objek. Dan yang kedua yaitu ada telinga, yang berfungsi untuk mendengarkan suara. Yang ketiga yaitu hidung, yang berfungsi untuk mencium suatu objek. Dan yang keempat yaitu ada lidah, yang berfungsi untuk mengecap rasa. Dan yang kelima yaitu ada kulit. Kulit ini berfungsi untuk meraba. Selanjutnya yaitu contoh penyakit atau gangguan pada panca indera. Yang pertama yaitu rabun jauh, kedua rendang telinga, ketiga anosmia, dan yang keempat yaitu buta warna. Nah, bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan panca indera? Upaya menjaga kesehatan panca indera itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk panca indera kulit dan hidung dengan cara mandi minimal 2 atau 3 kali sehari dan membersihkan hidung dengan handuk yang basah. Yang kedua yaitu pada panca indera mata dan telinga, yaitu dengan cara tidak menonton TV dengan jarak yang terlalu dekat dan menjauhkan telinga dari suara yang keras. Dan yang ketiga yaitu gangguan pada panca indera lidah, yaitu dengan cara tidak memakan makanan yang pedas atau panas. Memasuki bab yang kedua, yaitu judul Ayo Menjaga Kehidupan Makhluk Hidup. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mengenal hewan-hewan di sekitar. Kedua, menelusuri siklus hidup pada makhluk hidup. Yang ketiga yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi hewan dan tumbuhan di sekitar. Materi yang pertama yaitu mengenal hewan-hewan di sekitar, yang mencakup tentang nama hewan di lingkungan sekitar, bagian-bagian tubuh hewan, dan pengelompokan hewan yang terbagi menjadi 2 yaitu invertebrata dan vertebrata. Lalu, siklus hidup pada makhluk hidup. Siklus hidup pada manusia, yang mana pada siklus ini, manusia mengalami 2 tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sebelum lahir dan sesudah lahir. Yang ketiga yaitu siklus pada hewan. Siklus pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Dan yang keempat yaitu siklus pada tumbuhan. Pada tumbuhan memiliki 2 siklus yang vegetatif dan generatif. Siklus pada hewan. Siklus pada hewan ini ada 2. Yang pertama yaitu metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Metamorfosis yaitu perubahan yang dialami hewan semasa hidupnya. Nah, di metamorfosis ini terdapat 2. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna, dan yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu bentuk tubuh setelah menetas berbeda dengan bentuk tubuh setelah dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu bentuk tubuh setelah menetas mirip dengan bentuk tubuh setelah dewasa. Siklus yang kedua yaitu tanpa metamorfosis. Tanpa metamorfosis yaitu tidak mengalami perubahan bentuk tubuh sepanjang hidupnya.
Nah, di gambar ini saya sudah memberikan contoh gambar antara metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tanpa metamorfosis. Selanjutnya yaitu siklus pada tumbuhan. Siklus pada tumbuhan ini terdapat dua. Yang pertama yaitu vegetatif dan yang kedua yaitu generatif. Vegetatif ini yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui kawin. Sedangkan generatif yaitu tumbuhnya biji yang diawali dengan terjadinya penyerbukan. Nah, di sini saya juga memberikan contoh tentang vegetatif alami yang terletak di sebelah kiri dan vegetatif buatan yang terletak di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu penyebab punahnya hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu penebangan hutan, yang kedua yaitu bencana alam, dan yang ketiga yaitu rendahnya daya perkembangbiakan. Oke, memasuki bab yang ketiga yaitu hidup berdampingan dengan alam sekitar. Capaian pembelajarannya ada dua. Yang pertama yaitu mengenal komponen penyusun ekosistem, dan yang kedua yaitu mengenal hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengenal pengertian, macam-macam, dan hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem alam dan yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem alam yaitu ekosistem yang terjadi secara alami, sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Komponen penyusun ekosistem. Yang pertama yaitu biotik, semua makhluk hidup penyusun ekosistem. Dan yang kedua yaitu abiotik, penyusunan ekosistem yang berupa benda seperti tanah dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hubungan antar komponen biotik atau simbiosis. Yang pertama yaitu mutualisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga yaitu parasitisme. Mutualisme yaitu hubungan saling menguntungkan, sedangkan komensalisme yaitu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak namun tidak merugikan pihak lain. Dan parasitisme yaitu hubungan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Oke, memasuki bab yang terakhir atau bab keempat yaitu mengenal bentuk energi dan penggunaannya. Capaian pembelajarannya ada dua. Yang pertama yaitu mengenal macam-macam dan sumber-sumber energi. Yang kedua yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan bentuk-bentuk dan sumber-sumber energi, menggunakan dan cara penghematan penggunaan energi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk energi. Yang pertama yaitu ada energi cahaya, yang kedua yaitu energi panas, yang ketiga yaitu energi listrik, yang keempat yaitu energi kimia, yang kelima yaitu energi bunyi, dan yang keenam yaitu energi gerak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem. Yang pertama yaitu matahari, kedua makanan, ketiga air, keempat angin, kelima baterai, keenam panas bumi, dan yang ketujuh yaitu bahan bakar. Selanjutnya yaitu apa penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu energi membantu manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang terakhir yaitu cara menghemat penggunaan energi. Caranya yang pertama yaitu mematikan lampu saat tidak digunakan, mengurangi penggunaan air, menggunakan lampu hemat energi, dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.